Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisah Dwi Zahra, NIM 2886030, kelas PB1B, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini, saya ingin mempresentasikan presentasi yang berjudul Sistem Pernapasan Hewan. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah proses pemasukan oksigen ke dalam tubuh sehingga menghasilkan energi, karbon dioksida, dan uap air. Sistem pernapasan pada hewan secara umum sama, tetapi tentu saja terdapat macam-macam perbedaan cara bernapas. Di sini saya akan menjelaskan sistem pernapasan dari mamalia, yang kedua sistem pernapasan pisces, yang ketiga sistem pernapasan amfibi, yang keempat sistem pernapasan aves, yang kelima sistem pernapasan reptil, dan sistem pernapasan insekta. Yang pertama, ada sistem pernapasan mamalia. Hewan mamalia melakukan proses pernapasan melalui rongga hidung, faring, trakea, bronkus, hingga paru-paru yang nantinya oksigen akan diikat oleh darah dan disebarkan ke seluruh tubuh. Sebagian hewan mamalia dengan alat dan sistem pernapasan yang sama seperti manusia, yakni kucing, anjing, kambing, serigala, dan yang lainnya, berkaki empat yang hidup di darat. Kemudian, beberapa jenis ikan yang juga menggunakan alat berupa paru-paru, namun cara melakukannya yang berbeda, seperti pada ikan paus, lumba-lumba, dan beberapa jenis anjing laut. Fase inspirasi dan ekspirasi hewan mamalia. Fase inspirasi, ketika hewan mamalia menghirup napas, otot diafragma akan berkontraksi. Kemudian, otot-otot tulang rusuk akan berkontraksi sehingga rongga dada membesar dan menyebabkan tekanan dalam rongga dada berkurang. Udara yang dihirup melalui hidung masuk ke dalam paru-paru sehingga membuat paru-paru mengembang. Yang kedua, fase ekspirasi hewan mamalia. Ketika hewan mamalia mengeluarkan nafas, otot diafragma akan melemas dan kembali ke posisi semula atau melengkung ke atas. Kemudian, otot-otot tulang rusuk juga melemas dan dibantu oleh kontraksi otot perut, sehingga menyebabkan rongga dada mengecil dan tekanan dalam rongga dada naik. Udara yang dikeluarkan melalui paru-paru keluar melalui hidung sehingga membuat paru-paru mengecil. Yang kedua, ada sistem pernapasan pisces. Ikan mempunyai alat pernapasan insang, biasanya berjumlah 4 pasang. Letaknya berada di sisi kiri, kanan kepala ikan, dan juga ada di bagian kepala. Insang mempunyai lembaran yang diselubungi dengan jaringan epitel yang mengandung jaringan-jaringan pembuluh darah kapiler. Ketika mulut ikan terbuka, air akan masuk ke dalam rongga mulut dan insang akan tertutup. Hal ini membuat oksigen yang larut ke dalam air akan masuk secara difusi ke dalam pembuluh kapiler, dan sebaliknya. Saat mulut ikan tertutup, insang akan terbuka. Hal ini menyebabkan air beserta karbon dioksida keluar melalui lembaran-lembaran insang. Bagian-bagian insang. Ada beberapa bagian yang menyusun insang pada ikan, yaitu yang pertama, lengkung insang yang tersusun dari tulang rawan. Yang kedua, rigi-rigi insang yang terletak di depan lengkung insang. Rigi-rigi insang tersusun oleh beberapa tulang yang berfungsi untuk menyaring air. Yang ketiga, lembaran insang. Bagian ini terletak di belakang bagian lengkung insang. Lembaran insang biasanya berwarna merah
karena mengandung pembuluh darah. Lembar insang berbentuk menyerupai sisir. Ada juga fungsi-fungsi insang. Yang pertama, mengatur keseimbangan asam basa. Yang kedua, mengatur regulasi ion. Yang ketiga, ekskresi nitrogen. Yang keempat, menyaring makanan. Fase ekspirasi dan inspirasi pernapasan pada ikan. Yang pertama, fase inspirasi pernapasan ikan. Saat air masuk melalui rongga mulut, diawali dengan celah mulut pada ikan yang menutup. Tetapi karena penutup insang menyamping dan celah belakangnya tertutup selaput, maka rongga mulut membesar. Keadaan ini membuat tekanan dalam rongga mulut akan lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga rongga mulut akan terbuka dan air masuk ke dalam rongga mulut. Yang kedua, fase ekspirasi pernapasan ikan. Proses pengikatan oksigen dan air sekaligus pelepasan karbon dioksida. Setelah rongga mulut ikan penuh terisi oleh air, celah mulut akan tertutup dan insang akan terbuka. Kemudian, air akan didorong melewati lembaran insang, sehingga terjadilah proses pertukaran gas. Darah yang berada di dalam pembuluh kapiler insang akan mengeluarkan karbon dioksida, mengikat oksigen dan air. Yang ketiga, ada sistem pernapasan amfibi. Proses dan sistem pernapasannya terjadi ketika katak mulai dari usia perkembangan berbentuk. Pada katak masih berupa larva, maka katak akan bernapas dengan menggunakan insang luar. Sedangkan ketika katak masih berupa beludru, maka akan bernapas menggunakan insang dalam. Ketika tumbuh menjadi dewasa, bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Amfibi umumnya dikenal dengan hewan yang hidup di dua wilayah, yaitu di darat dan di air. Sistem pernapasan pada hewan amfibi berupa paru, kulit, maupun insang. Di sini saya ingin menjelaskan fase ekskresi dan inspirasi amfibi. Yang pertama, fase inspirasi. Mula-mula tenggorokan bergerak ke bawah sehingga rongga mulut membesar. Hal ini menyebabkan udara masuk melalui lubang hidung ke rongga mulut. Kemudian, lubang hidung tertutup oleh diikuti dengan berkontraksinya otot rahang bawah yang menyebabkan rongga mulut mengecil. Lalu, udara masuk ke paru-paru. Di paru-paru, oksigen diikat oleh kapiler darah lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Yang kedua, fase ekspirasi. Otot hiodiesus dan otot perut akan mengalami kontraksi sehingga volume rongga perut mengecil dan udara dapat keluar dari paru-paru. Sekarang, apa kalian tahu sistem pernapasan Aves? Kalau belum tahu, di sini saya akan menjelaskan. Jadi, alat pernapasan yang dimiliki oleh Aves adalah dua lubang hidung, paru-paru yang terhubung dengan kantong udara, trakea, faring, dan kantong udara atau pundi-pundi udara depan dan belakang. Kantong udara memiliki fungsi sebagai alat pernapasan saat terbang. Selain itu, juga dapat membantu memperbesar ruang siring hingga memperkeras suara, mengatur berat jenis, dan mengatur suhu tubuh. Fase ekskresi dan inspirasi Aves sedang terbang. Yang pertama, fase inspirasi. Ketika terbang terjadi pada waktu sayap diangkat, kantung udara pangkal lengan mengembang, hingga udara masuk ke kantung udara perut. Lalu, udara dialirkan ke paru-paru dan sebagian masuk ke dalam kantung udara, sampai darah mampu mengambil oksigen dari paru-paru. Yang kedua, fase ekspirasi. Ketika terbang terjadi pada waktu sayap diturunkan, kantung udara pangkal lengan mengempis, sampai kantung udara dada mengembang dan mendorong udara keluar sampai terjadi pergantian udara. Fase ekskresi dan inspirasi Aves sedang tidak terbang. Yang pertama, fase inspirasi. Pertama-tama, otot antar tulang rusuk berkontraksi, maka rongga dada akan membesar. Hal ini menyebabkan udara dapat masuk ke dalam paru-paru
Sebagian dari udara akan diteruskan melalui pundi-pundi udara. Yang kedua, fase ekspirasi. Proses ini terjadi saat melemasnya rongga dada. Hal ini akan membuat tekanan pada paru-paru meningkat, sehingga menyebabkan udara keluar dari paru-paru menuju sistem pernapasan. Sistem pernapasan yang kelima yaitu ada sistem pernapasan reptil. Sistem pernapasan pada hewan reptil biasanya berupa paru-paru dan juga cenderung mirip dengan aves atau burung, dengan saluran pernapasan yang terdiri dari lubang hidung, bronkus, dan paru-paru. Contoh hewan reptil adalah ular, kadal, buaya, kura-kura, dan sebagainya. Alat pernapasan pada buaya tergolong khusus, meskipun tetap terdapat paru-paru sebagai alat utamanya. Buaya memiliki katup hidung yang berfungsi melindungi diri dari air, kemudian tenggorokan dan paru-paru. Hewan lain seperti kura-kura juga menggunakan paru-paru, namun dibantu dengan lapisan kulit yang tipis serta kapiler darah di sekitar kloaka. Fase inspirasi dan ekspirasi reptil. Fase inspirasi yaitu tulang rusuk akan terangkat dan merenggang sehingga volume dada pun semakin membesar. Membesarnya volume rongga dada ini akan membuat udara luar masuk ke paru-paru. Lalu ada fase ekspirasi. Tulang rusuk akan melemas dan melakukan relaksasi, sehingga volume rongga dada akan mengecil. Hal ini membuat udara yang berada di paru-paru keluar menuju saluran pernapasan. Sistem pernapasan hewan insekta atau hewan serangga. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Sistem pernapasan pada serangga terbagi menjadi 3 fase, yaitu pertama, fase inspirasi. Kedua, fase pertukaran gas. Ketiga, fase ekspirasi. Fase pada sistem pernapasan hewan insekta ada 3. Yang pertama, fase inspirasi. Yang kedua, pertukaran gas. Dan yang ketiga, ada fase ekspirasi. Yang pertama, fase inspirasi pada insekta biasanya memakan waktu 1/4 detik pada saat spirakel membuka. Di fase ini, otot kerangka luar suatu serangga akan mengendur dan tubuhnya membesar, sehingga udara luar dapat masuk melalui spirakel menuju trakeola sampai ke sel-sel tubuh. Saat di dalam trakeola akan terjadi fase pertukaran gas dengan sel-sel tubuh. Kemudian, oksigen akan berdifusi dari spirakel ke sel-sel tubuh dan karbon dioksida akan berdifusi dari sel-sel tubuh ke spirakel. Yang terakhir, fase ekspirasi. Otot kerangka luar pada serangga berkontraksi, sehingga karbon dioksida akan menuju ke trakea dan keluar melalui spirakel. Setelah itu, ada sistem pernapasan protozoa. Protozoa merupakan hewan yang mempunyai sel satu dan tidak memiliki pernapasan khusus seperti mamalia. Protozoa tidak memiliki organ pernapasan di dalam tubuh mereka, sehingga proses respirasi mengandalkan membran sel yang berada di kulit mereka. Sistem pernapasan protozoa mengandalkan pernapasan secara difusi. Maksudnya adalah ketika protozoa bernafas, konsentrasi sisa metabolismenya, yaitu karbon dioksida, justru semakin meningkat. Meningkatnya konsentrasi sisa metabolisme berupa karbon dioksida di dalam sel membuat karbon dioksida di dalam sel lebih banyak dibandingkan di luar sel,
dan karbon dioksida akan berdifusi keluar sel. Yang terakhir ada sistem pernapasan cacing. Hewan yang termaksud dalam golongan cacing sebagian besar dan biasanya bernapas menggunakan permukaan kulit. Cacing biasanya bernapas dengan proses difusi. Kulit cacing mengandung banyak kapiler darah dan kelenjar lendir yang secara terus-menerus akan selalu menghasilkan lendir. Lendir ini bermanfaat untuk menjaga kulit cacing agar tetap basah, sehingga oksigen mudah berdifusi melalui permukaan kulit cacing. Oksigen yang masuk ke dalam tubuh cacing akan berikatan dengan hemoglobin di dalam plasma darah, sehingga membentuk oksihemoglobin yang siap diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Zat sisa pembakaran yang berupa karbohidrat dan juga uap air akan keluar melalui proses difusi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.